Dewan Jalan Sehat menang undian. Apa nih? Kipas Panasonic. Panasonic. Wih, dapat kipas beneran, Cok. Keren. Gak rakyatnya, gak panitia event, gak pejabatnya, semua suka nipu semua yang di Indonesia, nipu semua. Apa yang gak nipu? Ya channel ini gak nipu, beneran memberikan edukasi gitu kan. Lumayan juga gue kalau memuji diri sendiri tuh emang skill gue ya teman-teman. Oke, selamat datang kembali di WTF Internet. Hari ini kita akan meriak beberapa meme ya teman-teman ya. Jangan lupa dulu dong untuk di subscribe, karena nggak subscribe tandanya nggak sayang teman-teman ya. Biar kita semakin kenal, semakin akrab gitu ya. Jangan lupa juga untuk di follow ya semua akun sosmed gue teman-teman. Kalian juga bisa support channel ini, channel yang nggak tahu kenapa viewsnya bisa stuck ya. Bayangin 1,71 M subscriber. Itu pada kemana? Gue nggak pernah nyuntik subscriber, sumpah demi Allah. Gue nggak pernah nyuntik follower subscriber, tapi 1,71 M yang nonton video panjang gue pada kemana? Buat apa kalian yang subscribe waktu itu? Kalian subscribe terus kan lupa. Jangan lupa ya ditonton, di share mungkin videonya biar rame guys. Aduh, masa kalah sama yang subscribernya dikit. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Momen saat streamer Mobile Legends ikut demo, netizen The Real Top gombal. Anjing, siapa ini yang ngebanet Mia dia cuy sampai dia turun ke jalanan. Tapi gue akuin itu GG banget ya. GG banget sih Abang Pascol ya, panutan ya teman-teman ya. Dia tidak cuma menyerang turret musuh, tapi dia juga menyerang turret dari musuh-musuh rakyat juga gitu ya teman-teman ya. Hebat nih. Gak tahu apakah victory teman-teman? Udah bisa ngebobol turret gak dia? Anjing diarak, Cok. Kalau kita nggak ngeliat konteksnya ya, kalau kita ngeliat videonya doang kayak gini nih, anggap gue orang nggak tahu ada demo DPR, ini Pascol. Dia kayak curanmor yang diarak, dia kayak pelaku anjing. Bayangin nih nggak pakai baju gitu kan ya, terus tampang dia kan botak-botak. Bukan botak shaming, cuma maksudnya kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Sekelilingnya nyanyi-nyanyi nyorakin dia bawa bambu. Dia kayak pelaku, Cok. Dia kayak pelaku curanmor dia tuh kan. Habis ditelanjangi sama warga, dibawa keliling kampung. Bujang. Bulletproof banget nih orang kayaknya. Tanpa pakai baju pengaman, wah hebat deh. Bulletproof dia guys ya. Tahan banting, dari orang tahan banting gitu ya. Tapi GG banget nih ya. Seharusnya gini, orang yang punya power ya, yang punya power bantu gitu ya. Gue tahu tuh ada dua kemarin turun, tuh si Pascol sama si Pixman, si Gus Pixman, dia tuh ke DPR juga nggak salah gitu ya. Gue itu kehalang sama jarak teman-teman ya. Seandainya jarak bukan halangan gitu, di kota gue mah adem-adem ayem aja. Gak ada kayak gini. Prabowo kasihan dengan menteri, kerja 7 hari sepekan tanpa tanggal merah. Pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia tidak bisa business as usual. We have to work harder. Jangan jadi menteri. Makanya saya ini sebetulnya ada kasihan juga sama menteri. Ya nggak usah jadi menteri toh, tinggal tolak aja Pak. Saya nggak mau Pak kerja sepekan tanpa hari libur, tanpa tanggal merah. Saya nggak mau Pak, saya jadi rakyat biasa. Easy, gampang gitu. Kalau mau, berarti kan ada sesuatu yang mau kamu ambil gitu. Ada yang sesuatu yang kamu harapkan dari jabatan menteri itu gitu. Kalau memang merasa dirugikan ya mundur. Jadi jabatan itu memang tough, memang cuma orang-orang yang keras doang yang memang mau mengabdi gitu ya. Lagian Pak Prabowo dari dulu bisa aja semua dikasihanin, rakyat gak pernah dikasihanin. Kayak gimana gitu ya teman-teman ya. DPR dikasihanin, menteri dikasihanin, rakyat Pak, rakyat kasihanin Pak, astaga. Di saya itu, karena di kabinet merah putih itu kata mereka nggak ada hari merah di kalender kita. We work 7 days a week. Tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan segar. Apalagi kalau dokternya nggak segar, nanti operasinya nggak bagus. Jadi dokter-dokter juga harus cukup istirahat. Saya titip sama saudara-saudara. Ya, ketua rumah sakit, dokter-dokternya harus diberi cukup istirahat. Rakyat Pak, rakyat juga nggak beristirahat. Rakyat capek puluh kita dengar kebijakan yang dikeluarin sama menteri-menteri Anda itu ada aja gebrakannya gitu. Itu gimana Pak? Apakah kita perlu istirahat juga apa gimana gitu ya? Cewek bagikan POV di dalam gedung DPR saat ada demo. Suara pendemo nggak kedenger mesti pakai tolak. Ada yang demo, gimana kalau kedenger sejauh itu jaraknya dari pintu sampai gerbang itu jalan kaki itu orang langsung jadi atlet maraton cok ya. Minimal tuh naik Gojek anjing ke depannya. Itu kalau ada yang pesen GoFood yang ngambilin kasihan. Makanannya udah keburu dingin teman-teman. Ya emang gitu kayak tujuannya biar gak dengerin suara demo sih menurut gue. Emang tujuannya biar gak denger suara demo ya. Gue malu mengakui ini tapi saat-saat seperti ini gue butuh sound horeg anjing. Gue malu untuk mengakui dan ngomong ini coy ya. Tapi sound horeg sangat dibutuhkan saat ini. Gak bisa ini yang cuma bisa membuka telinga orang-orang di Senayan nih cuma
para Horekers mania ya. Kita butuh Edison teman-teman. Kita butuh Edison saat ini. Anjing malu gue mengakui, tapi gimana lagi ya. Update berita demo hari ini. Seperti apa pendapatnya? Itu namanya kurang ajar rakyat menderita kurang ajar. Bagus. Aku nyonya dokter, tentara, korban Timur Kostrat, pensiun cuma 1,5 juta bersyukur. Dari kepolisian. Kerjanya nonton bokep. Orang itu lagi kenapa sih dia bisa demo itu kenapa gitu? Apa yang dia perjuangkan? Apakah karena pemerintah terlalu ketat memblokir situs birunya bagaimana gitu ya? Wamenkom Digi akan memanggil TikTok hingga Meta pasca demo ricu di No. Pemerintah instrumen nilai netizen pendosa gue bungkam. Woi, gak bisa, katanya negara bebas berekspresi, demokrasi. Cok, ini mau jadi komunis apa kayak gimana, Cok? Buset, mereka tuh maunya tidur ayam aja gitu tanpa ada yang gangguin ya. Buset. Kok bisa ini? Wah, ini gue juga deg-degan sih sebenarnya. Kan bisa gue juga kena anjing. Wah, ngawur. Gak bisa, lu harus konsisten gitu loh. Lu maunya kemana? Mau ke demokrasi? Negara kita ini negara apa gitu loh? Demokrat apa komunis? Apa liberal gitu loh, tentuin. Kalau memang mengakui negara demokrasi mah nggak apa-apa orang ngeritik, asal tidak ke pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kan jatuhnya menimbulkan fitnah, bawa pribadi. Misalnya kita bilang muka Bahlil ganteng misalnya kayak gitu, itu kan pribadi, bukan kinerja yang kita nilai. Lah kalau orang-orang itu kritiknya kritik kinerja, kritik kebijakan kalian yang konyol, ya nggak apa-apa, memang itu tujuannya. Ya memang itu tujuannya kita bersosmed, biar didengar, biar Anda waktu scroll kan nggak tenang. Wah saya lagi, nggak ada berita yang bagus gitu. Sekalinya ada berita yang bagus dari sosmed partainya ternyata ya. Nggak bisa coy, beneran ini, sumpah ini orang kalau sampai beneran kayak gini sih, tebak kapasitas otak ya guys ya, berotak Muzan dia nggak berotak Senku dia. Tebak kapasitas otak coy, hati-hati ada. Maaf ada deh. Ada apa? Ada 19 juta lapangan yang kau janjikan apa kayak gimana? Puan Maharani sebut pintu DPR terbuka lebar saat demo. Pengunjuk rasa dulu. Let me in. Nyatanya dibagari beton tinggi. Udah dikasih beton tinggi, dikasih oli lagi. Memang terbaik kok ya. Tinggi oke lah ya buat keamanan, mungkin takut ricu dan sebagainya. Dikasih oli cok. Udah persiapan banget ya. Sim energy. Ini bagus nih buat sampul-sampul album atau kayak gimana nih, keren nih cuy. Punya uang 1M, suami rencana mau renov rumah, istri mau beli mobil. Akhirnya bertengkar karena khayalan. Gak khayalan ya, main kripto aja lah, disimpan di kripto lah, pakai tanya ya teman-teman ya. Punya duit nganggur, masukin kripto lah. Semua investasi goblok ya, yang enggak goblok yang main kripto. Bisa Gong banget Najwa Shihab ditanya pendapat oleh anggota. buat pulsa 29.000 itu luar biasa. Tapi Luar biasa. nggak ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab. betul. Kok pendapatan wartawan itu kita Kalau boleh masih tahu berapa? pendapatan wartawan? Pendapatan Najwa Shihab. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat Kan publik. pimpinan Majelis Rakyat. Saya bukan Kalau gue sih malu. Dalam kapasitas Fadli Zon sih ini. Sebagai ketua Majelis bukan Rakyat pejabat- sama di sini. bukan pejabat publik. Ya, tapi dalam kapasitas sebagai ketua majelis kan harus juga menyampaikan. Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Kalau gue sih terroasting anjing, kalau gue sih malu sumpah. Tidak dari Muka pajak gue taruh negara, pantat, gaji guys. wartawan. Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini. Enggak, mereka setiap ngomong itu kayaknya nggak pernah mikir ya gitu loh. Kalau kita orang biasa aja mau ngomong, apalagi di depan banyak orang live di TV, itu kayak kita mikir deh gitu ya. Ya mereka tuh kayak asal keluar. Antara memang belum mikir apa nggak bisa mikir. Itu mungkin ya. Buset, malu banget gue kalau jadi mereka. Minimal mundur sih, minimal mundur. Kalau punya harga diri minimal mundur coba. Kalau punya ya teman-teman nggak tahu, cuma kan kita nggak tahu ya.